Oke, minasang konnichiwa. Hari ini aku libur kerja dan rencana nanti mau naik sepeda muter-muter di pedesaan Jepang. Dan aku pakai masker ya. Karena raiku jerawatan parah bro. Isin aku. Pokok intinya jangan di skip karena banyak informasi yang akan kalian dapatkan di video ini. Oke. Dan langsung saja saya pengen bercerita, pengen sharing pengalamanku 5 bulan pertama di Jepang itu seperti apa. Beratkah atau enak atau apalah, nanti akan saya ceritakan semuanya. Dan mohon maaf jika gambarnya kurang oke belum, soalnya apa ya, masih pemula dan setting kameranya belum bisa bagus ya, seperti ini adanya lah. Setelah setting kamera tetap hasilnya tidak memuaskan bola, tapi nggak apa-apa, yang penting kan informasinya ya bro. Oke lah, informasi yang pertama yang pengen aku ceritakan itu masalah bro. 5 bulan pertama aku di Jepang banyak banget masalah. Contohnya yang pertama masalah bahasa. Aku kan termasuk yang paling tertinggal bahasanya dari teman-teman yang lain. Teman-temanku udah bisa ngomong bahasa Jepang lancar, tapi aku masih dantet. Pokoknya masih sangat kurang lah. Itulah masalahnya. Dan dampaknya di pekerjaan seperti apa ya? Seumpama ada rekan kerja atau senior menyuruh sesuatu lah, tolong ambilkan itu atau tolong lakukan itu, tapi aku dengan keterbatasan bahasa yang memang bisa dibilang goblok gitu ya, nggak paham senior itu ngomong apa, dan akibatnya disreni, dimarahin tiap hari, dimarahin terus karena memang ya sangat penting bahasa itu. Tapi ya gimana lagi, karena memang otakku channel dan ya intinya goblok gitulah, dia harus aku terima dan rasanya itu pahit banget lah. Tiap hari dimarahin dan jadi omongan ya teman-teman yang lain yang udah bahasanya pinter-pinter, senpai lah gitu. Tapi bukan berarti aku tidak suka dengan senpai ini, suka, cuman ya memang seperti itulah yang harus aku terima ya. Dan parahnya lagi, kalau aku pribadi mending kalau dia marahin sama orang Jepangnya langsung, orang Jepang asli gitu, karena memang mereka yang punya tempat. Dimarahin sama teman sendiri kan, sama orang Indonesia, rasanya tuh langsung nyampe ke hati. Goblok kamu, goblok, rasanya sakit sih. Iya sir, pengen terima tapi ya emang goblok, harus gimana lagi, belajar ya belajar, cuman karena kemampuannya emang lambat untuk menguasai bahasa gue, ya gimana lagi lah. Dan pernah sampai di titik ya merenung gitu loh, pusing, kerjaan gak paham, bahasa gak paham, tapi aku berpikir pengen pulang, pengen balik aku nang Indonesia, ora betah nang ngene. Cuman aku berpikir lagi, aduh kan Jepang ya, masuknya Bali jauh-jauh sampai ke Jepang, masuk mau pulang, padahal kan banyak orang-orang yang pengen berangkat tapi sampai sekarang belum berangkat gitu ya kan. Ya disitulah aku berpikir apa ya, nek nggak bisa menguasai bahasa ya minimal kamu paham pekerjaanmu. Ya itu yang aku lakukan, tak belajar tenang, belajar serius tentang pekerjaan selama hampir sebulan lah.
Dan akhirnya aku paham pekerjaanku seperti ini, step by stepnya seperti ini, dan itu yang aku andalkan. Jadi kan bisa dikira-kira, setelah ini pekerjaan ini selesai, aku harus melakukan pekerjaan yang itu sama. Jadi tanpa kita mendengarkan senior kita nyuruh apa, kita udah tahu step by stepnya. Setelah ini baru ini, dan disitu lo mulai merasa oh enak sebenarnya, nggak sepahit itu sebenarnya kerja di Jepang itu. Dan disitulah mulai nyaman, sedikit demi sedikit bahasa ya mulai ada yang masuk. Dan poin pentingnya ya buat teman-teman yang baru mau berangkat atau masih di LPK, masih belajar bahasa, seriuslah belajar. Sebisa mungkin sampai ke Jepang nanti sudah ya sedikitnya menguasai bahasa sehari-hari lah. Kalau enggak berat seperti yang aku alami. Serius. Setelah itu mulailah berpikir bahwa sebenarnya orang-orang Jepang itu ya baik. Mungkin di awal-awal mereka marah-marah karena memang kita belum tahu, kita salah, dan itu harus diakui, harus sadar. Karena belum paham pekerjaan, belum paham bahasa, pantas mereka marah karena mereka senior, aku anak baru. Di situ aku mulai menerima dan mulai nyaman menjalani hari-hari, mulai enjoy dengan pekerjaan. Tapi ada masalah lagi. Ya bukan masalah sih, cuman kayak yang intinya membuat tidak nyaman gitulah. Dibuat teman-teman semua yang masih baru atau yang belum berangkat lah intinya. Nanti setelah sampai di Jepang, pasti kan ada senior yang orang Indonesia. Nurutlah sama seniormu, diakrab-akrabin, dibagus-bagusin hubungannya. Soalnya aku pernah pas awal-awal kerja ya kan, bulan pertama bulan kedua masalah, seniorku liburnya bareng kebetulan dan ngajak main, mumpung libur ayo main kesini, ayo kesini. Dan niatnya bagus buat memperkenalkan kita dengan apa yang ada di Jepang, di daerah ini, biar kita tahu, karena kan kita masih baru. Tapi aku nggak pernah mau karena kebetulan apa tuh kan jauh dari perusahaan, jauh dari pusat keramaian, dari mall, dari stasiun jauh. Jadi kalau mau kemana-mana itu malas rasanya. Pulang kerja udah capek, enaknya kan ya istirahat tidur. Nah, mungkin seniorku itu merasa apa sih ini orang baru, dikenalin, diajak ke sini nggak pernah mau. Ya sekali lagi alasannya itu adalah capek. Kita masih baru di sini, perlu adaptasi. Dan setelah itu kan seniorku jadi mungkin males lah sama aku. Setiap ketemu di tempat kerja cuek, rasanya kayak dikucilkan gitu, gak pernah diajak ngobrol. Kita yang nyapa duluan diajak ngobrol seperti gak antusias, kan gimana rasanya, masih baru loh, sama seniornya udah seperti itu, kan gak enak. Itu kan di hati rasanya gak nyaman kan kerja, tiap hari ketemu tapi kita gak akrab. Jadi ya sebisa mungkin untuk teman-temanku akrablah dengan seniormu, karena mau seperti apapun seniormu itu, seniorku, dialah yang bakal membantu ketika aku kesulitan, karena dia udah lebih lama di sini dan pengalamannya udah pasti banyak. Jadi poin penting dari video ini yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, fokus belajar bahasa semaksimal mungkin, dan itu sangat penting untuk kenyamanan saat bekerja di Jepang. Yang kedua, buatlah hubungan sebaik mungkin dengan seniormu.
dengan senpai-senpaimu, supaya yang pertama ya nyaman. Kalau udah nyaman ya semua enak. Dan semua omong kosong ini aku bercerita dengan pengalaman yang pernah aku alami, sharing kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga membantu, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada saran, jangan sungkan-sungkan. Saya menerima semua saran apapun. Langsung tulis saja di kolom komentar. Oke? Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Udah maghrib loh. Udah waktunya istirahat. Oke? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan bosan-bosan. Jika bermanfaat, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.